Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Jogna. Hari ini kita kedatangan customer yang mau bikin stabil sebuah Fortuner VRZ-nya. Jadi kalau kalian tuh punya sebuah Fortuner VRZ, lalu kalian ngerasa mobil kalian tuh misal kalian punya VRZ dalam kondisi baru, lalu kalian ngerasa mobil kalian tuh lumayan limbung, atau kalau misal kalian punya sebuah VRZ yang tahunnya udah lumayan lama, shocknya udah mulai lemas, kalian lagi cari referensi untuk mau ganti, mau benerin kaki-kaki jadi seperti apa, kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga akhir, karena video ini akan kita bahas tentang gimana cara bikin sebuah Fortuner itu jadi stabil. Nah, jadi mobil ini akan kita ganti shockbreakernya di 4 titik, jadi depan 2, belakang 2, lalu di bagian bawah kita pasangin stabilizer dari Ultra Racing, yaitu di bagian front lower sama middle lower. Nah, nanti saya jelasin kenapa kita pasangin dengan setup seperti ini, karena based on pengalaman saya yang kemarin kayak pakai Fortuner, saya paling nggak udah mulai tahu kira-kira mobil ini digimanain supaya makin nyaman dipakai untuk harian dan dipakai untuk keluar kota. Nah, kalian bisa ikutin before, proses, dan afternya seperti ini. Nah, jadi menurut pengalaman saya, kalau misal untuk Fortuner VRZ itu dia punya kelebihan, yaitu punya ground clearance tinggi, lalu bannya itu tebel, jadi harus istilahnya kita nggak perlu khawatir sikat-sikat medan jalan jelek. Lalu kelemahannya dia tuh lumayan di bagian depan, terutama itu goyangannya tuh ekstrim banget lah pokoknya. Jadi kalau kalian kena polisi tidur, kalian lagi nikung-nikung, polisi tidur begitu begitu kena langsung kayak kapal oleng. Lalu kalau ketika kalian jalan lurus belok, ini langsung oleng-oleng nggak keru-keruan. Lalu di bagian belakang menurut saya itu dia punya suspensi malah keras. Jadi kalau misal kalian punya Fortuner VRZ di bagian belakang itu menurut saya nggak perlu pakai stabilizer. Ya mungkin kalau pakai stabilizer lebih bagus, cuma pengalaman saya kalau kayak ganti pasang swaybar segala macam itu lumayan jadi keras. Dan menurut saya di belakang ini udah cukup stabil. Makanya yang bagian belakang kita pasang shock aja. Nah, kita pasangin dari ISS DTC Plus di bagian depan dan bagian belakang. Jadi nanti kita akan review jalan juga. Nah, jadi ISS DTC Plus ini dia punya 7 settingan. Jadi kalau kalian beli shock breaker, dimana kalau ada settingan biasanya harganya lumayan tinggi. Nah, ini menurut saya value-nya paling oke dari ISS karena dia ada 7 settingan depan, 7 settingan belakang. Jadi kalau misal kalian beli sebuah shock ini, itu ada 7x7, yaitu 49 variabel settingan shock. Jadi dari 49 masa kalian nggak ada yang cocok satu, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada salah satu yang cocok dari 7x7, dari 49 settingan pasti ada salah satu yang kalian srek. Nah, lalu di bagian depan juga kita tambahin stabilizer dari Ultra Racing dan middle lower, karena kemarin saya coba pasang di Fortuner VRZ saya, ternyata tuh stabilnya lumayan enak. Ketika nikung-nikung itu depannya nggak terlalu goyang, walaupun tetap masih ada sisa goyang karena mobil ini tinggi. Mungkin kalau ganti per mungkin ya lebih rendah lagi ya, lebih rendah lagi, dan juga
kemungkinan ya bisa lebih stabil lagi, tapi saya belum coba. Tapi so far sih pakai Ultra Racing udah cukup oke, karena kalau pakai per menurut saya Fortuner VRZ ini gagahnya jadi kurang. Kecuali kalau kalian gedein sampai ring 20 kayak mobil Little 2 GD, kalian pendekin itu cakep sekali. Tapi kalau misal kalian cuma ganti velg ring 18, bannya nggak kalian ganti, paling kalian cuma ganti spek velg aja, velg JDM, itu menurut saya kalau dipendekin tampilannya kayak jadi kurang gagah gitu. Jadi tetap aja bagus menurut saya. Base setup untuk Fortuner ini kalau ring 18 ya tetap nggak ada penggantian per, jadi tingginya tetap segini. Nah, jadi Ultra Racing bagian depan tuh ngikat sasis, Ultra Racing bagian middle lower juga ngikat sasis, jadi di depan tuh dia lebih anteng. Nah, ini saya pasang di settingan 4 sama 3, depan 4, belakang 3, dan kita akan review langsung waktu pakai mobilnya seperti ini. Nah, jadi ini kita udah masuk ke daerah Foresta. Nah, sebelumnya ini mobil ini kalau bawaan dari dealer itu memang shocknya itu empuk, tapi memang mantul-mantul dan agak lumayan limbung. Ini udah saya coba menggunakan Ultra Racing dan ISS, kombinasinya menurut saya perfect untuk sebuah Fortuner VRZ. Jadi kalau misal kalian lebih suka empuk, itu kalian bisa pakai settingan depan 4, belakang 3, tapi masih ada goyang-goyang sedikit di bagian depan, namanya mobil tinggi ya. Tapi kalau kalian pakai settingan 6-7 di bagian depan, itu dia lumayan stabil. Nah, ini kita coba gas. Nah, ini belok jalan 80, rasanya kayak bawa Innova. Nah, jadi goyangannya itu minim banget. Tuh, seperti tidak bergoyang ya. Jadi kombinasi sempurna untuk sebuah VRZ kalau kalian pengen mobil kalian tuh stabil, nyaman, tapi juga masih empuk seperti itu. Nah, ini ada polisi tidur. Polisi tidur biasanya kalau Fortuner kena polisi tidur segede gini, itu seperti kapal oleng. Ini langsung anteng bek gitu. Rasanya tuh wah, rasanya kayak mobil SUV Eropa lah, seperti itu. Nah, ini belok-belok juga anteng banget. Setir nggak goyang-goyang, nggak buang kanan kiri, stabil sekali. Badan saya juga nggak yang sampai kayak gini. Biasanya kalau bawaan standar belok jalan 60-70, badan udah narik banget ya. Nah, setup seperti ini nyaman sekali untuk dipakai harian. Lalu untuk shock ISS ini dia ada VVS atau apa gitu namanya fiturnya, dimana dia kayak punya variabel. Kalau kita jalan kenceng dia jadi mengeras, kalau kita jalan pelan dia jadi lembut. Jadi selain dari settingan 7 itu dia juga dibagi 2 lagi. Saya nggak tahu pastinya di kecepatan berapa, cuma ketika saya jalan 80 km per jam ke atas, itu mobil ini jadi lebih keras tapi lebih stabil. Tapi kalau jalan pelan dia lebih soft. Nah, ini kelebihannya. Kalau kalian bisa browsing-browsing lah ISS dia punya paten apa. Dan saya tuh baru ngerasain, baru saya baca brosur, oh ternyata bener. Jadi apa yang saya rasain tuh ternyata memang bener adanya di shock ini gitu. Jadi kalau kalian lihat tentang review ISS di Fortuner sebelumnya, ini kita jalan 90 ya. Ini anteng sekali loh. Tuh, kalian lihat. Tuh. Belok aja sangat stabil. Nah, jadi yang bagian belakang ini tuh karakter suspensinya tuh menurut saya masih keras. Jadi menurut saya di bagian belakang, kalau kalian tambahin macam-macam itu malah jadi dia keras di bagian belakang. Terlalu keras lah, over kerasnya. Jadi kalau setup seperti ini udah paling pas. Kalau kalian bikin terlalu keras, kasihan juga yang di bagian belakang. Terlalu stabil, ya keras itu kalau di mobil ini. Kalau kalian yang duduk belakang, kalian tambah stabilizer, menurut saya malah kasihan yang duduk belakangnya. Jadi tetap kita butuh stabil di depan, di belakang biar ya stabilnya dari stok aja, karena menurut saya udah cukup keras di bagian belakangnya seperti itu. Nah, ini kita gas jalan 80. Tuh, belok aja masih nyaman sekali. Tuh, kita ngerem juga nose dive-nya nggak terlalu menukik, sangat nyaman. Belok-belok juga enak. Nah, ini belok-belok
sangat jauh dibanding dengan bawaannya ya. Nah, ini ada polisi tidur, kita coba. Tuh, langsung berhenti. Biasanya yang belakang itu dia agak keras, tapi berhentinya juga lama gitu. Yang bagian depan, dia seperti kapal oleng. Gulung-gulung. Tapi kalau udah seperti ini sih udah enggak, udah nyaman sekali. Tuh. Kamu aja kameranya nggak goyang-goyang ya pakai. Biasanya kalau Fortuner tes before-nya udah kayak kebanting-banting. Nah, jadi seperti itu reviewnya. Jadi mungkin kelemahannya sih sebenarnya gini, kalau misal kalian ngomong tentang ISS pasti ada kelemahan ya. Harga pasti di atasnya barang originalnya Toyota. Biasanya kalau barang-barang Toyota aftermarket yang performance oriented itu biasanya memang lebih mahal. Lalu yang kedua, karena dia warnanya putih, jadi kalau misal kalian nggak sering-sering bersihin, ya otomatis dia lebih gampang menguning atau gampang kotor. Lalu kalian juga mesti sering cek-cek kliknya, takutnya waktu kena polisi tidur atau apa, kliknya tuh geser. Tapi so far sih saya belum pernah ada klik geser di shock ini. Lalu untuk durability juga kita belum tahu, walaupun ada garansi dari distributornya, tapi untuk durability karena barang ini baru, belum ada setengah tahun, jadi ya belum tahu. Nah, lalu kalau misalkan ngomong shock ini lebih empuk, enggak juga, karena shock bawaan Toyota itu biasanya jauh lebih empuk dibanding shock-shock aftermarket. Cuma peredamannya ya jauh lebih baik dibanding dengan shock originalnya. Lalu kelemahannya juga untuk kayak ultra racing gitu, kadang kalau pemasangan itu juga kita kadang spekulasi customer ya, kadang kita janjiin berapa jam, tapi pas dibongkar bautnya macet gitu. Jadi kalau mobil kalian dalam kondisi baru dan belum pernah kena banjir dan nggak ada karat, menurut saya sih pemasangannya cepat. Tapi kalau misal mobil kalian itu udah bawahnya udah ada karat-karatnya sehingga bautnya lebih bongkarnya lebih susah, biasanya itu jauh lebih panjang. Jadi bukan pemasangan yang panjang, tapi bongkar bautnya yang lama gitu. Baut selek lah ya. Mungkin kalau kalian kerja di otomotif atau di bidang bengkel, kalian pasti tahu juga namanya baut selek itu kesulitan waktunya itu jadi tidak bisa ditentukan selesainya berapa lama itu. Nah, lalu untuk dari kekurangannya juga mungkin kayak Ultra Racing ini bisa dibilang tampilannya warnanya putih gitu. Jadi di bagian bawah itu semua warnanya black tapi ada putih-putihnya. Jadi ya bagi sebagian besar orang suka, tapi ada yang nggak suka juga mungkin yang warnanya seperti itu. Tapi secara fungsi ini so far the best lah, kombinasi terbaik untuk sebuah Fortuner VRZ versi saya. Ya mungkin saya belum nyoba sok-sok yang kayak Fox di ratusan juta ya, pasti lebih enak lagi. Tapi so far untuk kalau kalian modifikasi seperti ini, itu kalian bisa pasang shock sama stabilizer ya di angka sekitar 10-an ya. Jadi menurut saya 10 juta kalian dapat rasa-rasa mobil SUV Eropa di sebuah Fortuner VRZ itu sangat worth it, karena mobil ini kalau kalian pakai harian juga nyaman, bensinnya juga ngirit, juga mobilnya juga prestis. Apalagi kalau dipakainya lebih nyaman, selain prestis juga kita berkendara juga lebih enak seperti itu. Nah, jadi gitu untuk konten Fortuner VRZ. Kalau misalnya kalian berminat untuk shock dan stabilizer setup versi saya, itu kalian bisa cek di Tokopedia Gading Serpong, atau kalian bisa klik link di bawah, atau kalau kalian mau pasang sekalian bisa, nanti kita bisa pasangin tentunya dengan standar pemasangan kita, dimana kita kalau untuk pemasangan seperti ini biasanya kan di spuring ulang, karena habis bongkar-bongkar kaki ada settingan chamber caster berubah. Jadi wajib banget namanya melakukan spuring ulang supaya ban kalian bisa rata dan jangan sampai makan dalam, karena habis ganti shock kalian malah langsung pakai jarak jauh berapa puluh ribu kilometer, tiba-tiba bannya makan dalam kan sayang juga, buang-buang uang. Kecuali kalau emang bannya udah tipis ya udahlah, kalau bannya masih tebal kan sayang gitu. Apalagi kalian pakai ban yang mahal gitu, sayang kalau nggak di spuring. Jadi lebih baik kalian pasang gini spuring. Ini dari kita spuring dan udah nggak ada buang kanan kiri, udah lurus banget. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti ini bisa konsultasi ke AG Jok Gading Serpong dan AG Jok Semarang. Jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.